Halo Sobat Polipangkep, mau lanjut kuliah kan? Sebelum itu Sobat harus tahu dulu nih, kampus yang akan dituju. Ya benar, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan atau disingkat Poli Tani Pangkep yang merupakan kampus vokasi terbaik ke-9 se-Indonesia. Vokasi adalah kampus yang menghasilkan lulusan siap kerja. Karena mahasiswa dididik dengan menerapkan kurikulum 60% praktek dan 40% teori. Sobat mau langsung bekerja kan setelah kuliah? Nah, di sini tempatnya, di kampus vokasi. Kampus Vokasi Politeknik Pangkep juga telah memiliki program studi S2 Terapan Ketahanan Pangan. Jadi, Sobat Polipangkep yang ingin melanjutkan kuliah S2 tidak perlu pindah kampus lagi. Lanjutkan di sini saja. Banyak yang bertanya apa perbedaan lulusan kampus vokasi dan universitas, padahal sama-sama sarjana. Jadi begini Sobat Polipangkep, di Politeknik itu lebih banyak prakteknya dibandingkan di universitas walaupun sama-sama sarjana namun punya kemampuan yang berbeda. Sehingga lulusan Politeknik tidak kalah jauh dengan lulusan universitas. Selain itu, Sobat Polipangkep juga mendapatkan sertifikat kompetensi yang menjadi pendamping ijazah yang diakui secara nasional sehingga dapat menjadi jaminan bagi perusahaan untuk memberikan gaji yang lebih tinggi. Banyak kok perusahaan yang sudah paham akan perbedaan kemampuan lulusan Politeknik dan universitas. Pertama, uang kuliah yang relatif murah. Kedua, banyak beasiswa yang ditawarkan. Ketiga, Poli Tani Pangkep telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan pertanian dan perikanan yang siap menerima lulusan Poli Tani Pangkep. So, bagaimana Sobat Polipangkep? Tertarik kan untuk masuk di Politeknik? Nah, untuk masuk ke Politeknik, khususnya Poli Tani Pangkep, ada 5 jalur. Tapi sebelum itu, Sobat Polipangkep jangan lupa ambil pulpen dan kertas untuk mencatat tanggal pendaftarannya. Yang pertama, jalur SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jalur ini merupakan jalur masuk tanpa tes bersama dengan universitas dan perguruan tinggi negeri lainnya se-Indonesia. Tapi Sobat Polipangkep harus ingat, ini khusus untuk jenjang diploma 4 atau D4. Seleksi pada jalur ini hanya melihat nilai rapor SMA, SMK, atau MA dari semester 1 sampai dengan semester 5 dengan nilai rata-rata minimal 7,5. Pendaftaran dilakukan lewat sekolah, akan tetapi Sobat Polipangkep boleh mengajukan 2 pilihan baik Politeknik atau universitas. Ayo segera mendaftar melalui operator sekolah dan guru BK di sekolah masing-masing. Nah, untuk penyerahan data siswa ke sekolah dan upload data siswa oleh operator sekolah ke website LTMPT pada tanggal 11 Januari sampai dengan 8 Februari 2021. Pendaftarannya baru dimulai pada tanggal 15 Februari sampai dengan 24 Februari 2021. Sedangkan untuk pengumuman hasil kelulusan tanggal 22 Maret 2021. Bagaimana Sobat Polipangkep, sudah dicatat tanggalnya? Jangan sampai ketinggalan ya. Yang kedua, jalur SNMPN atau Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Jalur ini khusus untuk jenjang diploma 3 atau D3. Jalur ini juga jalur tanpa tes yang hanya melihat nilai rapor selama Sobat Polipangkep sekolah di SMA, SMK, atau MA.
Sobat Polipangkep juga dapat melampirkan 3 prestasi terbaik di bidang akademik ataupun non-akademik sebagai nilai tambah sehingga kemungkinan Sobat Polipangkep diterima di Politeknik lebih besar. Penyerahan data siswa ke sekolah dan upload data siswa oleh operator sekolah ke website SNMPN dimulai tanggal 11 Januari sampai dengan 19 Maret 2021. Pendaftarannya dimulai 11 Januari sampai dengan 19 Maret 2021 dan pengumumannya pada tanggal 6 April 2021. Nah, untuk daftar ulang SNMPTN dan SNMPN berbarengan yaitu pada tanggal 12 April sampai dengan 20 April 2021. Jangan sampai lupa ya untuk daftar ulangnya. Jalur yang ketiga yaitu jalur SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Jalur ini diikuti oleh semua perguruan tinggi se-Indonesia. Jalur ini berbasis UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Pendaftaran dimulai tanggal 15 Maret sampai dengan 1 April 2021. Sedangkan pelaksanaan ujian dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama pada tanggal 12 April sampai dengan 18 April 2021. Dan gelombang kedua 26 April sampai dengan 2 Mei 2021. Dan pengumuman kelulusannya tanggal 14 Juni 2021. Jalur keempat yaitu jalur SBMPN atau seleksi bersama masuk Politeknik Negeri. Pendaftaran dibuka tanggal 10 Mei sampai dengan 10 Juni 2021. Pelaksanaan ujian 12 Juni 2021 dan pengumuman hasil seleksi tanggal 19 Juni 2021. Pendaftaran ulang SBMPTN dan SBMPN serentak ya Sobat Polipangkep, yaitu pada tanggal 21 Juni sampai dengan 28 Juni 2021. Jangan lupa daftar ulang ya Sobat Polipangkep. Jalur terakhir atau jalur kelima adalah jalur ujian mandiri Politeknik Pangkep. Untuk pendaftaran jenjang diploma 4 atau D4 atau S1 terapan dan jenjang diploma 3 atau D3, pendaftarannya tanggal 21 Juni sampai dengan 25 Juni 2021. Untuk pelaksanaan ujian tertulis tanggal 26 Juni 2021 dan pengumumannya tanggal 28 Juni 2021. Selanjutnya, pendaftaran ulang dilakukan pada tanggal 28 Juni sampai 30 Juni 2021. Informasi lebih lengkap silahkan kunjungi website Politeknik Pangkep di www.polipangkep.ac.id dan https://pmb.polipangkep.ac.id. Kenapa harus Politeknik Pangkep? Karena ada banyak keuntungan yang sobat dapatkan dan pastinya masa depan yang cemerlang. Nah, untuk uang kuliahnya, Sobat Polipangkep jangan khawatir, karena uang kuliah di Politeknik Pangkep relatif terjangkau. Uang kuliah mahasiswa berbeda berdasarkan jalur penerimaannya. Urutan yang paling murah sampai yang paling mahal adalah yang pertama, jalur SNMPTN dan SNMPN, kemudian diikuti jalur SBMPTN dan SBMPN. Dan yang terakhir adalah jalur mandiri. Untuk calon mahasiswa yang kurang mampu, ada kartu Indonesia Pintar Kuliah dari pemerintah. Dan masih banyak beasiswa lain yang ditawarkan. Jadi jangan khawatir jika Sobat Polipangkep punya semangat yang tinggi dan tekad yang kuat untuk kuliah, pasti ada jalan dan rezeki dari Tuhan. Yakinlah. Mungkin banyak Sobat Polipangkep penasaran bagaimana dengan gelar lulusan kampus vokasi. Apakah sama dengan universitas pada umumnya? Tentu tidak. Gelar lulusan kampus vokasi berbeda dengan lulusan universitas. Mulai dari S2 terapan dengan gelar Magister terapan, S1 terapan atau D4 bergelar Sarjana terapan, disingkat dengan STR. Kemudian ditambah sesuai dengan bidang ilmu yang sobat pilih. Misalnya, bidang ilmu administrasi bisnis internasional,
maka gelarnya STRAB. Begitu juga untuk jenjang Diploma 3 atau D3, gelarnya AMD, kemudian ditambah dengan bidang ilmu, misalnya ilmu perikanan yang ada di Politeknik Pangkep, maka gelarnya AMDPI. Sobat Polipangkep pasti bertanya, lulusan dari Politeknik Pangkep mau jadi apa? Ya jelas jadi orang sukses dong. Bisa jadi penyuluh, entrepreneur, operator, supervisor. Lulusan jenjang D3 mengisi posisi sebagai teknisi senior yang mampu mengatasi permasalahan teknis di bidangnya. Dan lulusan program sarjana maupun magister terapan mengisi posisi profesional pada perusahaan. Alumni ini juga diberi uji kompetensi pada bidangnya masing-masing, sehingga alumni ini kompeten dan dapat mengisi posisi profesional pada perusahaan. Banyak alumni Politeknik Pangkep yang telah menjadi top manajemen. Sebagian besar alumni bekerja pada perusahaan nasional dan multinasional, juga menjadi PNS dan entertainer. Juga mahasiswa dibekali mata kuliah kewirausahaan untuk lebih kreatif dan inovatif. Hebatnya lagi, ada beberapa mahasiswa Politeknik Pangkep yang telah direkrut sebelum wisuda. Karena perusahaan sangat terkesan dengan mahasiswa kita selagi mereka magang tugas akhir di sana. Wah, luar biasa. Gimana? Mau kan seperti mereka? Jadi jangan sampai salah pilih ya. Pilih Politeknik Pangkep. Jadi tunggu apa lagi Sobat Polipangkep? Daftar sekarang juga yuk. Agar tidak ketinggalan informasi, Sobat Polipangkep jangan lupa follow official sosial media Politeknik Pangkep. Instagram @polipangkep, YouTube Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, Facebook @polipangkep, website www.polipangkep.ac.id. Sampai ketemu di kampus Sobat Polipangkep semuanya. Terima kasih, kamsahamnida, thank you, sesi, arigato gozaimasu.